Baik. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sangat bersuka cita atas berkat Tuhan yang Tuhan masih nyatakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita memperingati Hari Pantekosta, di mana hari ke-50 saat kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mencurahkan rohnya kepada murid-murid dan kepada setiap orang percaya bagi kehidupan kita. Roh itu menolong kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Baiknya kita juga rindu untuk diurapi oleh roh yang sama, Roh Kudus sebagai roh penolong dalam kehidupan kita. Biarlah roh itu juga ada dalam kehidupan kita, menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Baik, kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Bapa, sujud menyembah, sujud menyembah.
depan tahta-Mu, sujud menyembah dalam, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi
setiap kehidupan kita. Kita mohon belas kasihan. Haleluya. 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 Kami mohon belas kasihan-Mu, Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu itu mengurapi setiap hati kami, Tuhan. Agar kehidupan kami dapat berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mohon, biarlah Roh-Mu itu mengurapi kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan hati-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga dan memelihara kehidupan kami hingga pada pagi hari ini, Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini untuk kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan masih menyatakan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih menarik kehidupan kami untuk hadir pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, menuntun dan menyertai ibadah kami hingga pada selesainya Tuhan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami semua para hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang memimpin puji-pujian pada pagi hari ini, para pemain musik, para singer, para sangkor, bahkan pada hamba-Mu nanti Bapak Gembala kami yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Pakai kami semua dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, agar pelayanan yang kami kerjakan pada pagi hari ini dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun ibadah kami, Tuhan. Kami berdoa juga untuk sidang jemaat-Mu yang mungkin masih ada di dalam perjalanan. Tuhan, tuntun sertai mereka, percepatkan langkah mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun, agar kami dapat bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang masih ingin mengganggu kami saat kami beribadah kepada Engkau, Tuhan, kami usirkan semuanya, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah-Mu yang kudus memberi kami kemenangan dan kebebasan untuk kami dapat beribadah bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang mengasihi kehidupan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, sedang jemaat kasih Tuhan.
Puji Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat anak-anak kita. Terima kasih untuk persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti pada pagi hari ini, kita harus juga lebih bersukacita lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo, baik, kita akan menaikkan pujian lagu sukacita. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Api Pantekostaku kupunya. Haleluya. Kita mau bersukacita, meninggikan nama Tuhan. Api Pantekostaku punya, muliakan menyala. Api Pantekostaku punya, muliakan menyala, menyala, menyala. Api Pantekostaku punya, api Pantekostaku punya, muliakan menyala. Api Pantekostaku punya, muliakan menyala, menyala, menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Pantekostaku. Muliakan menyala. Haleluya. Api Pantekostaku. Muliakan menyala. Menyala, menyala. Api Pantekostaku. Muliakan menyala. Api Pantekostaku. Muliakan menyala. Menyala, menyala. Api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, sidang jemaat. Biarlah api Kristus menyala-nyala dalam kehidupan kita dan kita semakin giat lagi melayani Tuhan. Kesempatan yang ada ini saya persilakan untuk kaum muda-mudi dan remaja untuk mempersembahkan pujiannya. Kita ulangi perpujian api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api
Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan dari kaum muda-mudi dan remaja. Kita tetap doakan untuk kaum mudi-mudi dan remaja dan bahkan sekolah minggu. Mereka semua adalah penerus rumah Tuhan, bahkan juga penerus bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, kita tetap akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian Anggur Baru. Dan saya undang sekali lagi sidang jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita mau hari ini kita mau bersuka cita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah
Baik, kesempatan yang ada ini, persilakan untuk Sangkor Umum menaikkan pujiannya. Waktu dan tempat dipersilakan.
kasih untuk Sang Perumum. Kiranya pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Kita tidak mampu untuk berjuang sendiri. Kita perlu Tuhan dalam pribadi Roh Kudus-Nya untuk menuntun dan menyertai, menolong kehidupan kita hingga pada selesai segala perjuangan kita menjadi mempelai perempuannya. Puji Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kita akan menaikkan pujian curahan Roh Kudus. Sekali lagi saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Biarlah roh kita disatukan hari ini. Kita bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Kami menyembah-Mu karena Tuhan Maha. Roh tercurah dari surga. Tercurah dari surga. Bersukacita. Tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Tercurah dari surga. Mereka Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga. Mereka Tuhan dimenangkan. Pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berbuat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan menjalankan korban persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita naikkan pujian sungguh ku bangga Bapa, dan korban pekerjaan Tuhan dijalankan. Punya Allah seperti Engkau.
persembahan sidang jemaat sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu yang ada ini kita mempergunakan untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, persiapkan kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mohonkan kerendahan hati agar bila mana firman yang akan dinyatakan mengoreksi kehidupan kita, kita menerimanya dalam kehidupan kita. Kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus memberi pengertian dalam kehidupan kita, agar kita bisa mengerti firman Tuhan dan bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, berhembuslah Roh Kudus. Kita mohon biarlah Roh Kudus berhembus di tempat ini, mengurapi setiap hati kita yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami, urapan dari kuasa Roh Kudus, urapi kami semua yang hadir pada hari ini. Tuhan, dengan kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Urapilah kami. Mari sidang jemaat, kita angkat tangan kami. Kita mohon urapan dari kuasa Roh Kudus, urapi kehidupan kita pada pagi hari. Curahkan di tempat, urapilah kami. Haleluya. Pekerjaan yang mulia ini saya kembalikan kepada Bapak Gembala.
Jemaat berdoa, singer nyanyikan pujian ini. Rebuslah Roh Kudus di tempat ini. Rebuslah Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Biarlah pengurapan yang dari surga turun atas kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan meliputi saudara-saudaraku. Roh akan memberkati engkau. Roh Tuhan akan memberikan pengertian. Biarlah Tuhan berbicara dalam hati kita masing-masing dalam karya kepenuhan Roh Kudus. Dan biarlah Roh Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan. Roh Tuhan kami bertumbuh dalam gerak firman penggembalaan yang dikerjakan oleh kuasa firman-Mu dalam tanda pengurapan. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan akan menjawab setiap doa kami dan pekerjaan Roh akan bekerja di dalam sidang jemaat dalam tanda damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Rangkaian ibadah hari ini yang sering disamakan dengan ibadah ketuangan Roh Kudus, dan ibadah ketuangan Roh Kudus itu yang dikenal ya dengan Pentakosta. Pentakosta ini diambil dari bahasa Yunani, ya. Sedangkan dalam terjemahan Perjanjian Lama menggunakan kata Yobel. Nah, karena itu saya menyampaikan firman Tuhan, ya. Orang-orang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini menjadi catatan untuk kita bisa mengerti
orang-orang percaya penuh dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, Ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Terus Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi Ya. seperti tiupan angin keras seperti tiupan angin keras. yang memenuhi seluruh rumah Ya, di mana mereka duduk. terus Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran ya, dan hinggap pada mereka masing-masing. teruskan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, orang-orang percaya penuh dengan Roh Kudus. Ini saudara memberikan suatu pandangan bahwa Roh Kudus itu sangat penting. Ya, Roh Kudus. Penetapan kepenuhan Roh Kudus ini adalah perjanjian Golgota, saudara ya. Bukit Zaitun. Setelah ia terangkat, ya, maka jangan tinggalkan Yerusalem, karena kamu akan diberikan kuasa, kamu akan dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan kamu menjadi saksiku di Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Karena itu saudara, kepenuhan Roh Kudus itu penting. Tetapi sekarang kita ingin melihat bersama bahwa kepenuhan Roh Kudus ini terjadi setelah Yesus terangkat ke sorga, yang dikaitkan dengan hari ke-50. Itu disebut dalam bahasa Yunani Pentakosta. Tetapi apakah ada perayaan yang sama dengan Pentakosta, atau Pentakosta itu tiba-tiba muncul? Ya, saudara ya. Seringkali ini yang menjadi simpang siur dalam pertumbuhan gereja, karena kita ingin yang dari sorga, Roh Kudus, tetapi hal-hal dunia kita lupakan. Apakah ada di dalam perjanjian lama tentang hari ke-50 itu yang dikenal dengan hari raya 7 minggu, ya, yang juga dikenal dengan hari raya buah bungaran, hari raya menuai. Saudara ya, ada 4 istilah tentang hari raya Pentakosta ini. Keluaran pasal 34 ayat 22 pertama, di Keluaran pasal 23 ayat 16, Keluaran pasal 23 ayat yang ke-16. Ini yang pertama, saudara, dikenal dengan hari raya 7 minggu. Kau peliharalah juga hari raya menuai, Hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari Ya. hasil usahamu terus menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. dipelihara ini, peliharalah itu. Maka itu sebenarnya suasana Pentakosta itu adalah suasana pesta, saudara. Pesta. Ini tidak secara kebetulan ya. Pesta. Karena hari raya Pentakosta itu adalah hari raya mengumpulkan hasil ladang. Ya, itu pertama. Kedua, dengan pasal 24 ayat 22, Keluaran 34 maksudnya, 34 ayat 22. Hari raya 7 minggu, Ya, yakni hari raya buah bungaran hari raya buah bungaran. dari penuaian gandum, Ya, haruslah kau rayakan.
juga hari raya pengumpulan hasil pada pengantin pergantian tahun. Jadi ini dirayakan, saudara ya. Makanya gereja-gereja lama itu ada tahun di mana setelah mereka menuai, ya seringkali di kota sudah diabaikan itu, karena hampir di kota dikatakan kan tidak pernah menuai, ya tidak, yang diukur menuai itu adalah yang bercocok tanam. Tetapi di situ dikatakan bahwa hari raya 7 minggu atau hari raya buah bungaran itu dirayakan. Kayak biasa kalau di kampung yang dinanti itu kapan pengucapan syukur. Karena ya pengucapan syukur ini di mana petani ya telah melewati masa menuai, lalu bawalah persembahannya ke rumah Tuhan, baik dari buah bungaran, ya, baik dari korban sukarela, dan ucapkan syukur. Didoakan nanti hasil tanah berikutnya, hasil panen berikutnya, ya, agar berbuah lebih banyak. Ya, itu ya perjanjian lama, versi perjanjian lama, saudara. Ya, karena itu bangsa Israel katakan itu harus dipelihara. Hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu ini dihitung dari mana? Dihitung dari hari raya roti tidak beragi, saat perayaan Paskah itu, saudara. Tetapi pada perjanjian baru yang dikorbankan menjadi korban Paskah adalah Kristus, maka dihitung dari situ. Ya. Maka itu hari raya Pentakosta kita tidak boleh lewatkan begitu saja. Kalau kita hanya berkecimpung pada hal yang rohani, misalkan kayak yang jasmani, bisa terbengkalai. Maka harusnya sejalan. Ada jasmani, maka ada hal yang rohani. Ulangan 16 ayat 10. Ulangan pasal 16 ayat yang ke-10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 hari minggu bagi Tuhan. Raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekadar persembahan sukarela Perhatikan, yang akan kau berikan. sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini kita sudah mengumpulkan berkat sukarela, saudara. Kita rencanakan, saya tidak kebetulan, ya, rupanya tanggal 20 itu adalah perayaan hari Pentakosta kedua, ya, dalam kalender Kristen Injili. Dan oleh sebab itu, yang sesungguhnya hari ini adalah hari Pentakosta yang ke-50, saudara ya. Hari di mana 50 dari hari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Hari ke-50 dari hari kebangkitan Yesus. Hari ke-40 dia naik ke surga. Hari ke-50 hari ketuangan Roh Kudus. Karena itu rayakanlah itu. Bagaimana situasi dalam perayaan, saudara? Apakah sukacita? Sidang jemaat sukacita? Ya, ini perayaan. Jangan kemudian perayaan itu kita larut dalam permasalahan. Ya, nanti kalau perjanjian baru konsepnya adalah buah-buah roh yang harus dituai oleh sidang jemaat atau kita orang-orang percaya. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, ya, kerendahan hati. Nah, oleh sebab itu versi perjanjian lama itu sudah dirayakan. Karena itu, saudara, pada Kisah Rasul pasal 2 itu semua orang-orang percaya, ya, yang ada di seluruh dunia berkumpul di Yerusalem. Lalu orang-orang yang datang itu, ya, bisa mengerti
bahasa orang-orang Galilea. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Dan itu adalah hal yang datang dari Pontus, dari Pamfilia, ya, dari berbagai daerah yang ada. Kemudian mereka sangat mengerti bahasa yang diutarakan oleh orang-orang Galilea. Begitupun sebaliknya. Maka itu yang disebut dengan menuai, saudara ya. Dapat mengerti, dapat memahami bahasa yang digunakan kala itu. Ya. Tetapi di orang-orang yang tidak memahami peristiwa itu disebut orang-orang ini sedang mabuk oleh anggur. Karena ada yang mengerti, ada yang tidak. Jadi perhatikan, hari raya 7 minggu itu sudah dirayakan dalam perjanjian lama. Jadi gereja yang masih mengadopsi seutuhnya perjanjian lama ini dilaksanakan, saudara. Ya, dilaksanakan. Haleluya. Ya, hari raya 7 minggu, kemudian hari raya Buah Bungaran juga sama, Bilangan 28 ayat yang ke-26. Bilangan pasal 28 ayat 26. Ya, Bilangan 28 ayat 26. Pada hari hulu hasil, Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan pada korban waktu sajian baru kamu kepada Tuhan, mempersembahkan korban sajian kepada Tuhan. Apakah korban sajian waktu itu dihidangkan untuk Tuhan dan Tuhan makan begitu, saudara? Tidak. Tetapi korban sajian ini disebut juga dengan jamuan kasih. Ya, sama, korban sajian. Ya. Pada hari raya lepas 7 minggu haruslah, ya, coba. pada hari raya lepas 7 minggu haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus. Ya, Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. itu yang disebut dengan perhentian Sabat. Lepas 7 minggu kamu tidak boleh melakukan. Ini kan kemarin baru pesta. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Jadi yang diatur oleh Tuhan ini, saudara, adalah hal untuk menata dan merawat tubuh kita. Itu versi perjanjian lama. Lalu bagaimana caranya kita mengartikan, ya, hari raya ini sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang tetap dilaksanakan. Pertama, ya, hari raya roti tidak beragi yang dikenal dengan Paskah. Yang kedua, hari raya pengumpulan hasil. Ya. Pengumpulan hasil. Dan hari raya 7 minggu itu juga yang dikenal dengan hari raya Buah Bungaran, mengumpulkan dan mengorbankan. Sangat erat dengan tabernakel. Pada 3 alat dalam ruangan suci, yakni meja roti sajian, ya, yang disediakan di atas adalah roti tidak beragi. Kemudian pelita emas, ya, yang tetap menyala, saudara, dan mesbah dupa. Pelita emas itu terbuat dari emas murni 1 talenta, dan mesbah dupa. Ada dupa, ya, ada masa di mana kita harus memberi, ada di masa kita harus mengumpulkan, dan ada masa di mana kita harus merayakan. Gitu, saudara. Sehingga tidak sekedar hanya kita merayakan, tetapi kita harus benar-benar hidup. Ya, penekanannya nanti besok pada kepenuhan Roh Kudus. Karena ya, itu pesan Tuhan buat kita, melayani lebih sungguh lagi. Karena itu, saudara, ya, saya ingin menyampaikan secara
rinci bahwa hari-hari perayaan ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Tetapi pada zaman Yesus, yang dikorbankan seutuhnya adalah Yesus. Dia adalah gandum yang terbaik, yang dijadikan menjadi roti tidak beragi. Dia adalah anak domba yang terbaik, yang dijadikan menjadi korban Paskah pada penyembelihan anak domba. Dan dia adalah pribadi yang sempurna, yang memberikan sabat, perhentian, yang dikenal dengan Pentakosta itu. Pentakosta, Yobel. 50 hari, 50 tahun, itu nanti ada aturannya. Saat hari ke-50 janganlah engkau membajak sawamu. Biarkan dulu. Ada nanti saudara ya. Demikian pun kita di dalam menerima Roh Kudus harus benar-benar sampai pada hari perhentian. Apakah sampai di situ? Hari perhentian itu adalah hari di mana daging kita tidak lagi bersentuhan dengan dosa. Tabiat daging kita ini, saudara. Makanya kalau kita cermati kondisi bangsa Israel saat mereka membajak, wah ribut mereka itu. Bisa bersungut-sungut, kok cuma saya yang membajak. Tapi pada saat menuai, ada juga yang merasa terbebani. Kok cuma saya yang kerja, yang lain tidak. Saudara perhatikan, dari membajak sampai menuai, orang yang tidak bekerja dengan baik tidak akan mungkin bisa mengumpulkan hasil yang lebih. Mungkin. Maka tidak ada tanda perhentian. Yang ada adalah kesusahan, yang ada adalah penderitaan, yang ada adalah kekurangan, yang ada adalah tidak berkecukupan. Karena apa? Tidak membajak dan tidak mengumpulkan hasil. Kita sedang mengumpulkan, seperti kita mendengarkan firman Tuhan. Saat kapan kita membajak? Saat kita sedang berdoa, kita sedang bekerja, berdoa, Tuhan tolong. Kita dengarkan firman Allah, kita mengumpulkan. Saat menghadapi kesusahan, kita siap menghadapi segala ancaman yang terjadi karena benar-benar siap. Kita menghadapi begitu banyak tantangan. Tetapi perhatikan saudara, Pentakosta ini sama dengan hari raya Buah Bungaran, hari raya 7 minggu, dengan hari raya mengumpulkan hasil. Dirayakan itu setiap tahun. Kalau kita bayangkan dalam pelayanan 20 tahun pelayanan, dan kemudian kita bisa memberikan korban sajian, itu adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, tanda ucapan syukur. Dan seharusnya setiap tahun dilaksanakan. Yang seharusnya kita laksanakan itu setiap tahun. Perayaan. Karena apa? Itu tanda ucapan syukur kita. Kita berbagi kepada 10 orang, berarti 10 orang yang mengucapkan terima kasih dan doa kepada Tuhan. Kita berbagi kepada 100 orang, maka 100 orang akan mengucapkan terima kasih dan doa kepada Tuhan. Tapi jika saudara mampu memberi jamuan kasih pada 1000 orang, maka 1000 orang akan menaikkan doa dan ucapan syukur pada Tuhan. Doanya apa? Tuhan semakin memberkati dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan. Karena itu setiap korban dan persembahan itu benar-benar disajikan. Sajikan. Kita masuk pada perjanjian baru tentang Pentakosta. Saya tidak lama di perjanjian lama. Kita kembali baca di ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya berkumpul. Yang dikumpulkan di sini bukan lagi gandum, bukan lagi korban, bukan lagi,
tetapi hidup kita yang kita korbankan. Ya. Bukan lagi domba sembelihan, bukan lembu, bukan gandum yang terbaik, tetapi diri kita sama seperti Kristus mengorbankan dirinya dalam tanda kesempurnaan. Terus tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Tiba-tiba itu tidak terencana. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi Seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Terus Di mana mereka duduk. di mana mereka duduk? Hari ini di mana engkau duduk? Ya, turunlah dari sorga tiupan ya seperti tiupan angin keras. Di mana engkau duduk? Seperti angin. Jadi Roh Kudus itu ia bekerja seperti tiupan angin keras. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Itu pekerjaan Roh. Berarti konsep perjanjian lama ya dengan perjanjian baru, apakah misinya sama, saudaraku? Di dalam perjanjian lama menata manusia untuk taat pada Tuhan, dan perjanjian baru menata manusia juga untuk taat pada Tuhan. Perjanjian lama tidak bisa ditinggalkan dan juga perjanjian baru tidak bisa ditinggalkan. Tetapi kita jalankan keduanya. Di Pentakosta tidak berbicara tentang makan minum di situ, saudara. Tetapi ada masa di mana mereka memecahkan roti. Ya, coba kita baca di ayatnya yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu Ya, memberi diri dibaptis. mereka memberi diri dibaptis. Pada hari itu Ya. jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi yang semakin dihitung jumlahnya ya adalah jiwa. Ya, bukan harta. Yang dihitung adalah jiwa, orang yang bertobat. Terus Mereka bertekun dalam pengajaran mereka rasul-rasul bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. dan dalam persekutuan, Ya, dan mereka selalu berkumpul Juga sama, untuk memecahkan roti dan berdoa. ada roti tidak beragi. Ya, ada di mana kita mengumpulkan berkas-berkas gandum, dan ada hari di mana kita mempersembahkan. Sama, mereka bertekun. Apakah itu dilihat dari sudut mana bangsa atau umat Tuhan ini? Pada perjanjian baru ia tidak berbicara lagi tentang bangsa Israel, tetapi berbicara tentang orang percaya. Ada orang Yunani, ada orang Kreta, ada orang Pamfilia, ada orang Galatia, bahkan ada orang Arab disebutkan di sana. Ya, yang ada dalam perkumpulan itu. Terus Maka ketakutanlah mereka semua. ya, Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. semakin banyak tanda dan mujizat. Roh Kudus tidak hanya melakukan satu bidang mujizat, tetapi Roh Kudus mengerjakan banyak mujizat. Dari ke-12 rasul itu dengan mujizat yang diberikan Tuhan berbeda-beda. Teruskan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu, saudara jemaat, tetap bersatu. Terus. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nih, kepunyaan mereka, korbanku besar kecil, kepunyaan bersama. Karena itu disebutkan bahwa ada yang mampu memberi besar, ada yang kecil, tetapi itu adalah kepunyaan bersama. Terus. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Apa keperluan? Dibagi-bagikan. Nah, nanti ya kita memberikan jamuan, kita bagi-bagi. Kita belum bisa memberi uang, kita belum bisa memberi sesuatu, belum bisa memberikan yang bisa ya berupa apa, saudara, tetapi yang sangat erat dengan kehidupan baik zaman perjanjian lama
maupun perjanjian baru maupun zaman kasih karunia ini sangat erat adalah makan minum, sembako. Ya, ada pemberian makan minum berupa bahan mentah, ada pemberian makan minum berupa jamuan kasih, berbagi. Bukan berarti kita kelimpahan lalu kita berbuat, dan bukan berarti kita kekurangan lalu tidak memberi. Perhatikan, dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kira-kira pengaturan konsumsi ini siapa yang atur? Terus mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka bersama-sama dengan gembira memecahkan roti dan dengan pada tulus ayat hati. yang ke-48 ini, 46 saudara, itu adalah bagian dari jamuan kasih. Ya, karena kalau roti di Israel itu memang sampai sekarang masih ada. Mereka bakar roti lalu dibagi-bagi dan makan sedikit saja sudah kenyang rasanya. Ya, kadang kelihatannya satu lempeng sebesar tapak tangan ini, aduh sedikit sekali ini, kenyang tidak nanti, malah tidak habis. Ya, tidak habis, itu bertahan. Itu yang dibagi-bagi. Lalu mereka bergembira dan dengan tulus hati. Mereka lakukan dengan sukacita. Ya, kalau dalam suasana pesta, saudara, tidak ada yang menggerutu, semuanya bersemangat. Karena itu pesta Pentakosta itu, saudara, tetap mengadopsi teori perjanjian lama. Mereka berkumpul tiap hari, mereka makan dan minum, mereka bersuka cita, bukan berpesta pora, bersuka cita, berbagi sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan juga masih dilaksanakan gereja zaman sekarang ini. Kalau kita bisa memberi, kita bisa melakukan, bukan karena perbuatan daging kita. Kalau daging kita maunya mengumpul, ya, maunya mengumpulkan. Kalau bisa jangan berkorban, itu daging. Tetapi pekerjaan roh memerintahkan kita untuk berbuat, untuk berbagi. Karena itu kepenuhan Roh Kudus tidak hanya ditekankan pada bahasa lidah. Ya. Karena Pentakosta itu juga disamakan dengan glosalila. Bahasa lidah atau bahasa asing. Tetapi yang menjadi sorotan adalah gereja zaman akhir lebih bertekun dalam bahasa lidah daripada melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jelas Alkitab katakan, orang yang berbahasa roh adalah orang-orang yang tidak beriman, sedangkan orang yang bernubuat adalah orang yang beriman. Bahasa roh adalah untuk orang-orang yang tidak beriman, sedangkan nubuat untuk orang beriman. Jadi di mana kita memposisikan diri? Apakah kita larut dalam bahasa roh, atau kita mempraktekkan firman dalam bentuk nubuat? Nah, itu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Perkumpulan, setiap waktu ada perkumpulan, ada roh Tuhan bekerja di situ. Maka kita melaksanakan ucapan syukur bukan karena kuat dan gagah kita. Seringkali kalau kita mengadopsi Alkitab, tidak pernah di dalam Alkitab itu lengkap dulu baru dikerjakan. Pembangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo, ya, bukan karena punya harta dulu baru dia membangun, bukan, saudara, bukan. Ya, Nehemia membangun tembok bait Allah di Yerusalem bukan karena dia punya, sampai dia minta ya surat rekomendasi dari bupati bahwa kami akan kembali membangun tembok Yerusalem.
Dan izinkanlah pemerintah bupati-bupati yang ada di Yehuda untuk memberikan kayu, batu yang kami perlu. Di zaman Yesus, ya, berapa kali Yesus mengadakan perbanyakan roti? 1 kali untuk 5.000 orang. 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan dulu. Ya, jangan besar dulu, Saudara. Dan kedua untuk 4.000 orang dengan 7 ketul roti dan 2 ikan. Itu dibagikan. Perbanyakan roti ini pernah ada. Demikian juga yang dikerjakan oleh jemaat zaman akhir. Bukan karena kita sudah punya gereja duluan baru kita bisa memberi, tetapi dari yang tidak punya. Dari yang tidak punya. Dari makan tidak makan. Kita sudah mengerjakan itu selama 20 tahun. Dari yang tidak punya, dari yang berkekurangan, dari yang tidak punya, dari yang belum mengerti, belum tahu apa-apa, kita belajar memberi, belajar berkorban. Ya. Karena itu gereja bisa berkembang, gereja bisa bertumbuh tidak serta-merta hanya sampai pada kepenuhan roh. Tiba-tiba, wah kita penuh Roh Kudus, tetapi tidak mampu mengerjakan hal-hal yang jasmani. Orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang mampu mengerjakan hal-hal jasmani untuk Tuhan. Sukacita, kita bergembira, kita melayani Tuhan. Maka setiap orang mengerjakan pelayanan dengan penuh sukacita yang dari Allah. Ya, bersukacita. Kita bersukacita, saudara. Kita benar-benar menikmati sukacita itu. Karena rohlah yang mengerjakan semuanya di dalam diri kita. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin melihat secara bersama bahwa hari Pentakosta, hari raya Pentakosta ini sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama dan ada pada zaman Perjanjian Baru, dan sekarang yang kita jalankan adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke? Jadi kalau perkumpulan, maka mungkin ciri khasnya gereja Pentakosta Tabernakel, kalau ada perkumpulan ada pemecahan roti, jamuan kasih. Ini saudara. Masalah bagaimana bentuknya kita lakukan untuk Tuhan. Ini sukacita. Tidak ada sesuatu yang membuat kita menjadi terbeban, berat, tetapi kita kerjakan untuk Tuhan. Dan tidak ada satupun dalam Alkitab yang mencari keuntungannya sendiri. Hamba Tuhan tidak boleh cari keuntungannya sendiri dalam pelayanan. Tidak boleh. Kalau memang diperuntukkan untuk pekerjaan ini, lakukan. Bilang sama istri, melayani dengan tulus. Berkat kita itu nanti datang dari mana aja. Ya, datang dari orang yang tidak kita kenal. Dan kita sudah lewati bertahun-tahun. Dari orang yang tidak kita harapkan, dari orang yang mungkin kita tidak duga. Saudara, ya, pernah pengalaman. Kami dalam kondisi memang tidak punya, beras tidak punya. Tapi sedikit pun kami tidak kasih tahu jemaat kalau kami tidak punya beras. Enggak, dan memang itu dididik begitu. Sudah berpuasa 3 hari, puasa terpaksa. Anak-anak kami tetap beri dia makan ya seperlunya, ya, sampai benar-benar beras itu habis dan tidak ada lagi. Sudah puasa hari ketiga, istri saya juga ya puasa, lalu tiba-tiba seorang anak Tuhan datang mengantarkan berkat yang tidak diduga, saudara. Itu tahun 2006. Tidak diduga. Ya. Bapak Pendeta, saya disuruh Tuhan mengantarkan berkat ini.
Ya, saya bilang miskin, orang tidak kenal, tapi Tuhan kenal. Dengan cara apapun. Ini saya tidak bikin cerita, saudara. Jam 3 sore, hujan deras. Kami ada di kaki gunung, waktu itu belum digusur itu. Tinggal menanti saya, kalau itu nanti longsor, maka gereja ini akan terkubur. Saya perlahan-lahan. Tiba-tiba hujan berhenti, jalan ini belum jadi. Lalu yang antarkan berkat itu berjalan kaki dari pinggir jalan. Tidak terlalu kenal juga dengan orang itu. Pesannya Pak Pendeta, saya disuruh Tuhan mengantarkan berkat. Datang pada waktu yang tepat. Datang pada waktu yang tepat. Jadi kalau kita tidak menempatkan roh di dalam karya dan pelayanan, kita bisa meninggalkan Tuhan, saudara. Bisa kita meninggalkan Tuhan. Bahkan bisa kita menjauh dari Tuhan. Karena itu Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk melayani. Tuhan yang membuat kita bisa percaya. Maka sekelompok orang-orang percaya itu penuh dengan roh. Karya roh yang dikerjakan pada kala itu, saudara, mereka penuh Roh Kudus. Mereka berkorban. Mereka saling berbagi. Mereka melakukan yang terbaik. Tidak monoton di bahasa roh, tidak. Tetapi apa yang mereka punya, kita korbankan untuk Tuhan. Saudara-saudara, pengorbanan yang saudara berikan untuk Tuhan, bukan untuk saya. Kalau seandainya untuk saya tidak mau terima, untuk Tuhan. Maka saya pun berkorban untuk Tuhan. Kita semua berkorban untuk Tuhan. Untuk apa? Menanti hari ketuangan Roh Kudus. Oh, luar biasa. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini akan bergeming hari ini sampai besok dalam suasana ibadah. Saudara, berikan Tuhan menjamah kita. Berikan Tuhan menolong kita. Berikan hatimu untuk diperbaiki oleh Tuhan. Karena hanya Dia yang mampu memperbaiki hati yang rusak. Hanya Dia yang mampu memperbaiki jantung yang rusak, yang bocor. Hanya Dia yang mampu memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Hanya Dia yang mampu memperbaiki sel-sel darah kita yang mati. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Tidak ada satupun sel tubuh kita ini dibiarkan Tuhan binasa. Ya, jika kita berikan kesempatan Tuhan memperbaiki. Berbicaralah pada Dia dengan tulus. Perbaiki hatiku yang rusak, Tuhan. Perbaiki sel-sel tubuhku yang rusak. Perbaiki pembuluh darahku yang rusak. Ya. Perbaiki kualitas darah saya yang rusak. Perbaiki pikiran saya yang rusak. Karena pekerjaan roh, ia bekerja di luar batas kemampuan manusia. Pekerjaan roh, ia memenuhi setiap orang percaya. Sejak kapan orang percaya itu penuh Roh Kudus? Saat ia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saudara-saudara, Pentakosta itu bergeming di seluruh dataran Yerusalem, Yudea, Samaria sampai di Klablim. Roh Kudus itu akan bekerja secara ajaib dan itu di luar kemampuan kita. Jangan saudara anggap kepenuhan Roh Kudus itu hanya tumbang-tumbang dan penuh Roh Kudus tapi tidak bisa berbuat. Dan kali orang-orang semacam ini pelit untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau saudara mengerti dengan saksama, Roh Kudus bekerja dalam akal sehat kita yang benar, dalam menafsirkan pribadi Allah yang benar,
yang akan memampukan kita untuk melayani Tuhan. Maka saya melayani Tuhan, kita semua melayani Tuhan, jemaat melayani Tuhan. Konsep pelayanan yang dibangun seperti apa? Biarlah Tuhan yang menolong kita semua, memampukan untuk melakukan yang terbaik di dalam pelayanan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sidang jemaat, hari ini ada waktu untuk kita berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Jangan kita kehilangan berkat. Berkat yang terbesar yang dijanjikan oleh Allah adalah kepenuhan Roh Kudus, yang dikenal dengan buah-buah. Galatia pasal 6. Pasal 5 kalau tidak salah. Kita perhatikan di situ ayat yang ke-23. Ya. Ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum. Saya ingin mengajak sidang jemaat untuk membaca secara bersama-sama. Kita mengumpulkan bukan lagi buah gandum. Kita mengumpulkan bukan lagi domba yang terbaik, tapi yang harus kita kumpulkan adalah ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara sudah memiliki satu buah kasih, sudah punya. Ini hari raya pengumpulan. Ada hari raya buah bungaran, hari raya Pentakosta. Sudah mengumpulkan buah sukacita. Kita kumpulkan buah damai. Ya. Kita kumpulkan apa lagi? Buah kelemah lembutan. Ya, haleluya. Yang harus dimiliki setiap orang percaya. Orang-orang percaya itu penuh dengan Roh Kudus. Apakah saudara sedang merasakan pekerjaan roh di dalam ruangan ini? Yang sedang merestorasi hati kita yang rusak. Ia sedang memperbaiki pola pikir kita yang rusak. Ia sedang bekerja untuk memperbaiki seluruh organ-organ tubuhmu yang rusak. Dengan tujuan apa? Agar engkau bangkit menjadi penyembah-penyembah yang benar. Agar engkau bangkit menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kau bangkit menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik. Bangkit menjadi imam-imam yang ada dalam tanda pengurapan. Pekerjaan roh yang luar biasa itu, dia mampu membuatmu tertunduk di hadapannya. Biarlah Roh Kudus memberkati kita semua, saudara-saudara. Biarlah Dia menjamah hatimu masing-masing. Biarlah Dia yang memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan kita tahu pekerjaan Tuhan yang besar adalah satu pelayanan imam besar yang dikerjakan oleh Allah. Puji Tuhan. Ada waktu untuk kita datang merendahkan diri. Baik saya maupun jemaat. Tidak ada kekuatan yang saudara miliki untuk melayani Tuhan. Mari kita bersama menyanyikan pujian. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Singer, pemain-pemain musik,
Mari kita memainkan musik ini, menyanyikan lagu ini. Sidang jemaat, tundukkan kepalamu. Yang engkau layani adalah Tuhan. Oh, haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Sidang jemaat bangkit berdiri. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Saudara sidang jemaat, layani Tuhanmu. Imam-imam yang berpakaian seragam nyanyikan pujian ini. Sidang jemaat mendengarkan suaramu. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan, nyanyikan pujian ini. Melayani lebih sungguh. Melayani haleluya, haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Semua dengan setengah suara.
imam. Sudahkah engkau melayani Tuhan dengan sungguh? Pesan Tuhan untuk kita jemaat, layani aku lebih sungguh lagi. Haleluya. 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 Kami tidak berdaya, Tuhan. Haleluya. 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 Oh, ampuni kami. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat, ikat perjanjianmu dengan Allah hari ini. Aku mau melayani engkau lebih sungguh lagi. Oh Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, jamalah setiap hati kami. Tuhan akan menolong kami. Hari ini kami mohon belas kasih-Mu. Perbaiki hati kami yang rusak, Tuhan. Perbaiki pikiran kami yang rusak. Perbaiki pembuluh-pembuluh darah kami yang sakit. Perbaiki sel-sel darah kami yang rusak. Agar kami mampu melayani-Mu lebih lama lagi. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu dan sembah Dia. Oh Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, kami mau melayani-Mu lebih sungguh lagi. Kami mau mengabdi untuk pekerjaan-Mu, Tuhan. Di saat kami tidak berdaya, fisik kami tidak mampu untuk mengerjakannya, biarlah Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah itu. Sampai kami memiliki roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perhatian-Mu. Terima kasih buat pelayanan-Mu. Perhatian-Mu Tuhan bagi kami dalam tanda pelayanan imam besar yang memberikan kami kebebasan dan kewenangan, yang memperoleh kekuatan yang baru untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makasih buat Tuhan penyertaannya. Besok kita lanjutkan firman ini, tanda kepenuhan Roh Kudus, bertolak dari kitab Roma pasal 12 ayat 11. Ya, dan sampaikan pada seluruh pelayan-pelayan, bantu doa. Tuhan akan memberikan kita kekuatan menghadapi semua pekerjaan yang telah kita rencanakan, dan lebih lagi Tuhan akan berkarya di dalam pelayanan
dalam tanda kepenuhan rohnya yang sempurna. Pengumuman setelah ibadah ini, sekolah minggu pemuda untuk latihan dan juga sangkor. Kita pergunakan waktu latihan, tentu kita efisienkan waktu di dalam latihan ini. Kemudian berikut sebentar sore mungkin dari kita bapak-bapak nanti pasang tenda untuk diatur penerangannya seperti itu. Dan kemudian sekaligus nanti sore baru kita bicarakan tentang bagian eksekusi besok, bagaimana mekanismenya sehingga dapat berjalan dengan baik. Kemudian besok ibadah kita jam 6 sore. Saya harapkan seluruh jemaat tidak terlambat karena ini adalah pesta Pentakosta yang sedianya kita laksanakan dalam ucapan syukur pelayanan ke-20 tahun penggembalaan, tetapi kita mendapatkan berkat yang lebih, rupanya hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, tepat pada hari ini. Besok merupakan perayaan tambahan. Dan seterusnya ibadah pendalaman Alkitab tidak ada. Kemudian doa dilaksanakan pada hari Jumat jam 6 sore, Sabtu ibadah Pemuda Remaja jam 5 sore, Minggu kebaktian sekolah minggu jam 8 pagi dan kebaktian umum jam 9:15. Untuk kita ketahui bersama sehingga bagian-bagian yang akan kita kerjakan dikondisikan semua bisa berjalan dengan baik. Jika ada keperluan tambahan adalah kita perlukan kursi 100 ya, dengan tambahan tenda 1 unit sehingga apa yang kita rencanakan boleh berjalan. Juga saya berterima kasih pada Tuhan untuk seluruh jemaat yang sudah memberikan hati. Ucapan syukur ini adalah sepenuhnya ucapan syukur jemaat di dalam pelayanan penggembalaan di Jemaat Bethesda. Selamat datang juga buat saudara Sintike yang boleh sudah kembali ya dalam check up kesehatan, dan selebihnya kita berdoa agar pelayanan kita boleh tetap terus berjalan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita bersama bangkit berdiri. Kita berterima kasih belas kasihan dan penyertaan-Mu Tuhan yang telah memberkati kami. Oh Tuhan, kiranya Tuhan tolong campur tangan agar berikan kami kemenangan untuk boleh hidup sejahtera dalam penggembalaan. Ada tanda perhentian 50 hari Pentakosta itu, tetapi juga Engkau berkati kami dengan ucapan syukur bersama jemaat 20 tahun pelayanan dalam penggembalaan. Engkau telah menjaga kami Tuhan siang dan malam. Engkau telah memberkati kami. Engkau telah menolong kami. Engkau telah memberikan kami kekuatan dan melewati setiap masa-masa kritis yang tidak mungkin kami bisa lewati tanpa Tuhan menolongnya. Ibadah kami besok Tuhan, baik kami mohon cuaca, berikan cuaca yang terbaik. Haleluya. Dan oh Tuhan, setiap bagian pekerjaan yang akan kami kerjakan kiranya terselesaikan bersama-sama, dan berikan hati damai bagi kami semua. Berikan sukacita untuk kami dapat memiliki buah-buah roh yang akan kami pakai dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Biarlah orang-orang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan Tuhan Engkau berkati tema firman Tuhan ini besok akan dilanjutkan, agar Tuhan kami memperoleh berkat yang sempurna dari Allah, memperoleh sukacita, memperoleh hidup di dalam damai sejahtera, agar kami melayani Tuhan lebih lagi. Berkati pemain-pemain musik, singer, Tuhan tolong mereka. Oh Tuhan, berikan oh Tuhan kekuatan kesehatan, juga dapat melayani besok secara baik. Dan Tuhan, pelayanan ini semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Ungkap, bukakan rahasia firman-Mu. Bahkan kami semua mendapatkan berkat yang luar biasa dari sorga. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub.
Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal, serta Anda Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.